rencana bertahan hingga bulan Maret, istilahnya bulan Maret itu yang kemungkinan es teh penjualannya bisa naik lagi. Nah teman-teman, saya kasih ide satu usaha, bahwa usaha ini kemungkinan salah satu yang akan menjadi viral di 2025, yaitu Nope. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Mallory. Kayak teman-teman ya, lama tidak upload video YouTube lagi karena saya lupa passwordnya. Enggak enggak lupa passwordnya teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita coba membahas masalah dunia perestehan lagi ya teman-teman ya. Karena kita udah lama banget nggak membahas dunia perestehan. Terus ini kan sedang musim hujan ya, pasti di daerah teman-teman kan pasti juga sedang mengalami musim hujan. Nah pasti banyak banget usaha-usaha es teh itu yang udah mulai tutup, mulai bangkrut, atau mungkin mulai sepi atau gimana-gimana, yang istilahnya mungkin es teh itu nggak serame dulu lagi, atau mungkin nggak seviral dulu lagi. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa es teh itu sekarang itu banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak yang mungkin nggak serame dulu lagi, tapi ada kemungkinan bahwa es teh itu tahun depan bisa naik lagi, bisa viral lagi teman-teman. Kira-kira alasan-alasan apa aja sih kenapa kok es teh bisa bangkrut, terus alasan kenapa juga kira-kira tahun depan es teh bisa naik lagi. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini yang masih memiliki usaha es teh, yang masih bertahan, saya sarankan sabar teman-teman. Istilahnya coba cari sampingan yang lain atau jualan yang lain. Nanti tahun depan kita coba jualan es teh lagi, saya yakin pasti bakal es teh itu bakal naik lagi, bakal viral lagi teman-teman. Nah di sini nanti saya akan jelaskan beberapa alasan kenapa es teh bisa naik lagi di tahun depan, atau alasan kenapa es teh di tahun ini mulai drop lagi ya teman-teman. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya, let's go. Ya teman-teman ya, di akhir tahun 2024 ini banyak banget usaha-usaha es teh yang mulai tutup, mulai bangkrut, atau bahkan mulai tutup permanen, atau bahkan ada yang tutup sementara juga ada teman-teman. Jadi usaha-usaha es teh saya pun juga mau nggak mau tetap harus bertahan, tapi mau bertahan pun juga istilahnya uang pemasukan itu cuma cukup buat modal muter balik lagi dan gaji karyawan teman-teman. Jadi ada beberapa alasan kenapa di akhir 2024 ini es teh ini mulai turun, mulai drop, mulai banyak yang bangkrut ya teman-teman. Jadi alasan pertama itu adalah yang pasti musim hujan teman-teman, karena musim hujan di sini pasti setiap penjualan es itu mengalami penurunan teman-teman, baik itu es teh atau es yang lain, es krim atau es Thai itu pasti semua mengalami penurunan, karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa musim hujan itu orang-orang juga mengonsumsi es tehnya itu juga berkurang, beda dengan yang musim panas kemarin-kemarin seperti itu teman-teman. Nah terus alasan kedua, mungkin karena HPP atau istilahnya laba, keuntungan es teh itu tipis teman-teman. Meskipun kita dalam sehari bisa berjualan 20-30 cup, tapi keuntungan es teh jumbo yang 3.000 itu aja 1.000 itu kayaknya nggak ada. Atau mungkin ada cuman beberapa, atau yang franchise itu nggak ada keuntungan 1.000 itu teman-teman, nggak ada. Jadi misal kita ambil aja 1.000 dikali 20 cup, berapa berarti? 20.000. Ketika kita cuma jualan 20, 30, 40, ya udah itu keuntungannya cuma bisa buat bayar tenaga, entah untuk modal putar balik lagi. Jadi ya jualan es teh itu dengan harga 3.000 itu ya minimal emang harus jualannya banyak, nggak bisa kalau cuma 30, 40. Sebenarnya kalau kita jualan yang lain itu 20 atau 30 pieces, 40 pieces itu sebenarnya udah banyak teman-teman. Kayak contohnya mungkin kayak nasi goreng atau jualan yang lain-lain, pisang goreng atau apa-apa, itu 30 sampai 40 pieces itu udah banyak, karena kan keuntungan itu kan kita jualnya mungkin 10.000, keuntungannya 5.000. Tapi kalau es teh kita jualannya 3.000, keuntungannya cuma 1.000, ya udah nggak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua alasannya karena emang keuntungan penjualan es teh itu sedikit teman-teman. Jadi ya itu yang mengakibatkan penjualan es teh di musim hujan seperti ini, akhir tahun ini, tidak bisa naik atau istilahnya collab teman-teman, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu tadi persaingan terlalu banyak sehingga mengakibatkan ya udah kita jualannya nggak bisa maksimal. Sebelum pesaing banyak, cepat-cepat viral-viral ini kan es teh istilahnya satu kontainer atau satu bisnis itu bisa berjualan hingga beratus-ratus cup. Sedangkan setelah viral
ya mungkin mentok-mentok 100. Itu pun musim panas ya. Kalau musim hujan gini kemarin mungkin di rata-rata kira-kira ya cuma 20, 30, 40 cup teman-teman. Itu udah 40 cup itu udah ngoyo banget. Padahal sehari itu kita dapat keuntungannya bersihnya cuma 40.000 ya kalau sehari 40 cup ya. Itu pun satu cup keuntungannya 1.000 atau bahkan ada yang keuntungannya di bawah 1.000 teman-teman. Dan yang keempat itu sudah tidak viral, dalam arti sudah tidak viral ya karena konsumsi orang-orang konsumsi minuman es itu mulai berkurang di musim-musim hujan seperti ini teman-teman. Jadi akhirnya es teh itu sudah tidak viral lagi, mungkin udah bosan atau mungkin cari-cari yang lain seperti. Kemudian alasan kenapa saya yakin bahwa es teh tahun depan itu bisa naik kembali teman-teman. Kenapa? Alasannya ada beberapa alasan teman-teman. Yang pasti di tahun 2025 nanti buat teman-teman yang punya usaha es teh yang mungkin belum tutup atau sampai sekarang masih bertahan, saran saya pertahankan teman-teman, karena kebakalan tahun depan itu akan viral lagi es teh itu teman-teman. Kenapa? Yang pertama alasannya yang pasti sudah tidak musim hujan teman-teman, bahwa es teh itu tidak dipungkiri kalau musim panas, tidak hujan, musim kemarau, saya jamin pasti pelakunya banyak, bisa sehari bisa 100 bahkan 200 cup lagi teman-teman. Itu yang jualan es teh ya teman-teman. Jadi berbeda sekali ketika udah musim hujan. Ketika tahun depan mulai musim panas itu kan kemungkinan ya ketika kita melihat hujan-hujan itu kan Oktober sampai Maret. Jadi kemungkinan habis Maret kita bertahan Januari, Februari, Maret, 3 bulan lagi itu insya Allah kita yang jualan es teh bisa mulai naik lagi. Mulai bulan Maret, April itu insya Allah bisa mulai naik lagi karena musim panas bulan-bulan tersebut sudah datang teman-teman. Jadi harap bersabar, bertahan sampai bulan Maret, April. Saya yakin es teh bisa naik lagi teman-teman. Karena es teh itu kan udah minuman ya minuman sehari-hari lah istilahnya, 3.000 murah, pelepas dahaga, enak kan ibaratnya gitu daripada yang lain-lain ya teman-teman ya. Nah terus alasan kedua kenapa tahun depan es teh bisa naik lagi, ini lagi kembali ke musim panas, terus pesaing yang mungkin udah mulai tinggal sedikit. Karena apa? Di akhir-akhir tahun 2024 ini banyak banget yang penjualan es teh yang udah mulai tutup, mulai bangkrut, mulai apa. Jadi buat teman-teman yang bisa bertahan sampai bulan Maret April nanti, ya saya yakin usaha es tehnya bakal viral lagi, bakal rame lagi teman-teman. Jualannya bakal rame, mungkin sehari bisa 100-200 kapan lagi. Jadi keuntungan sehari itu bisa 100 ribuan lebih. Itu bersih ya teman-teman ya, bayangkan. Karena emang jumlah pesaing udah banyak yang tutup, udah nggak ada yang bisa bertahan lama, ya udah akhirnya penjual es teh mulai sedikit lagi. Istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, selagi kita menunggu tahun depan, istilahnya di bulan Maret, April ketika es teh naik lagi, ya kita coba survive bertahan di sisa-sisa waktu ini, akhir tahun ini sampai bulan Januari, Februari, sampai Januari, Februari 2 bulan aja. Insya Allah Maret udah mulai panas lagi, tapi insya Allah ya itu kehendak yang di atas. Tapi menurut sesuai musim di Indonesia itu Oktober, Maret itu musim hujan. Jadi setelah Maret itu banyak kemungkinannya udah mulai panas ya teman-teman ya. Jadi untuk bertahan sampai bulan Maret nanti, teman-teman saya sarankan coba memulai usaha-usaha yang sekiranya usaha di tahun 2025 itu nanti viral teman-teman. Saya udah memiliki beberapa list usaha yang nanti kemungkinan insya Allah di tahun 2025 itu viral, cepat naiknya, gampang viralnya, dan itu tidak mempengaruhi mau musim hujan maupun musim panas teman-teman. Jadi insya Allah bisa rame di konsisten di setiap musim. Kalau es teh kan ramenya mungkin di pas musim kemarau aja. Nah kalau usaha yang saya siapkan di 2025 yang bakal rame itu nanti mau musim hujan mau musim panas insya Allah tetap rame. Nah nanti setelah video kali ini saya coba membahas video itu ya buat teman-teman ya. Misalnya beberapa usaha yang mungkin nanti akan rame di tahun 2025. Di video kali ini saya coba membahas satu video aja yang mungkin nanti bisa buat ide teman-teman atau bahkan bisa buat rencana bertahan hingga bulan Maret. Istilahnya bulan Maret itu yang kemungkinan es teh penjualannya bisa naik lagi. Nah teman-teman saya kasih ide satu usaha, bahwa usaha ini kemungkinan salah satu yang akan menjadi viral di 2025, yaitu makanan cepat saji atau istilahnya makanan berat yang udah kita proses di rumah, kita di jalan terus di emperan toko atau di mana kita tinggal jual. Contohnya salah satunya ini teman-teman,
nasi bento 10.000. Nah, nasi bento 10.000 ini teman-teman, di sini udah banyak banget yang mulai jualan, mulai jualan di CFD, terus mulai jualan pagi buat sarapan, atau bahkan mulai jualan dari jam 4 sore. Itu dari jam 4 sore kan kemungkinan orang-orang udah mulai cari-cari makan untuk makan malam atau makan sore. Ada beberapa orang yang mungkin malamnya udah nggak makan, makanya makannya terakhirnya sore, 4 jam 4, jam 5, jam 6. Jadi seperti dalam video ini teman-teman, bahwa jualan nasi bento 10.000 ini sebenarnya simpel teman-teman, bahwa kita cuman tinggal beli alat packing nasi bento itu kalau di pasaran satu picisnya harganya sekitar 1.500 sampai 2.000-an. Nah, mungkin beda daerah beda harga ya teman-teman ya. Di dalam kotak nasi bento itu nanti terdiri dari nasi, sayur-sayuran bento gitu seperti salad itu sama ayam. Nah, ayam kuncinya di ayamnya ini teman-teman. Kita beli ayam itu mungkin pakai yang ayam dada, yang istilahnya dagingnya dapat banyak, terus kita cincang kecil-kecil, kita kasih tepung, kita goreng. Nah, itu kuncinya nasi bento di situ teman. Jadi kita satu potong ayam itu mungkin bisa buat 2 sampai 3 porsi. Nah, kenapa kita jualnya 10.000? Apakah dapat masih untung? Masih teman-teman. Karena di situ kita dari packagingnya aja kita cuma modal 1.500 sampai 2.000 ya. Terus nasi sama sayur-sayuran bento itu kemungkinan bisa dibilang 3.000-an lah ibaratnya. Itu istilahnya udah terlalu tinggi ya kalau nasi cuman sama sayuran 3.000. Jadi kan kita kepegangnya udah 5.000. Sama ayam sinyang curi-curi itu mungkin 2.000 atau gimana. Nah, jadi total HPP di sini sekitar 6 sampai 7.000 teman-teman. Jadi ketika teman-teman jualan nasi bento 10.000, itu masih dapat untung 4 sampai 3.000 teman-teman. Itu di sini sangat-sangat laris teman-teman. Baik di sini maupun di daerah Jakarta sana, Jawa Baratan sana, Jawa Timuran yang jualan nasi bento ini udah banyak banget teman-teman. Jadi baru naik mungkin sekitar 1 bulan ini. Nah, kemungkinan ini pasti viral-viralnya menurut saya itu pasti di tahun 2025 nanti teman-teman. Pasti di 2025 itu nanti banyak banget yang jualan nasi bento 10.000 atau sejenisnya teman-teman ya. Istilahnya makanan berat tapi dijualnya langsung cepat teman-teman. Jadi kita nggak perlu nunggu masak, kita nggak perlu nunggu goreng, kita nggak perlu apa-apa. Ya udah kita tinggal ambil bawa pulang 10.000 simple nasi bento bungkusan kekinian dan udah dapat daging ayam teman-teman. Nah, di situ adalah salah satu bisnis yang menurut saya 2025 nanti akan naik. Terus di sini saya juga udah ada punya catatan, ada jenis 4 usaha lagi yang kemungkinan akan naik di 2025. Cuman nanti kita bahas setelah video ini ya teman-teman ya. Jadi di video ini saya simpulkan bahwa es teh emang akhir-akhir ini mulai sepi karena ya emang sudah memasuki musim hujan. Jadi orang udah jarang minum es teman-teman. Kemudian sabar sedikit, nanti di bulan Maret April itu saya jamin es teh akan naik kembali teman-teman, karena musim kemarau mulai datang, panas itu ya udah enaknya minum es yang segar-segar seperti es teh seperti itu teman-teman. Nah, untuk menjaga konsistensi penjualan es teh selagi es teh penjualannya sepi, ya teman-teman saya kasih salah satu ide itu tadi, jualan nasi bento 10.000 teman-teman. Itu untungnya satu porsi itu bisa 3 sampai 4.000 rupiah. Itu lumayan kan daripada teman-teman jualan es teh ribet masak gimana-gimana, teman-teman jualan nasi bento 10.000 seperti yang tertera di gambar itu tadi, video itu tadi. Insya Allah bisa bertahan atau mungkin bisa menjadi sumber pendapatan utama atau bahkan nanti punya cabang. Ya jualannya cuma di gitu CFD, Car Free Day, terus jualan pagi-pagi sarapan mungkin jam 6 sampai jam 8, jam 9 sama sore hari. Teman-teman bisa lewat Instagram, lewat TikTok diposting-posting dulu, terus nanti dikasih tahu jam sekian nongkrongnya di mana, jam sekian jualannya di mana. Jadi teman-teman nggak perlu bayar biaya sewa tempat, cukup pakai motor, banner, udah nanti juga cukup teman-teman. Nah, untuk bisnis lainnya nanti saya jelaskan di video setelah ini. Jadi teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe, dibantu teman-teman supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Saya kedepannya akan lebih sering nge-share lagi entah resep, ide usaha atau yang lain-lainnya. Terima kasih yang udah setia sama channel Ferdi Mallory. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.